Pagi masih buta, seluruh penumpang mungkin tengah tertidur lelap ketika kereta Argo Bromo Anggrek menabrak kereta Senja Utama yang tengah berhenti di stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah pada Sabtu 2 Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video ini akan membahas mengenai tragedi di stasiun Petarukan yang terjadi pada tahun 2010. Tragedi itu menimpa dua kereta panturaan, yaitu kereta api Senja Utama Semarang 116 rute Jakarta Pasar Senen, Semarang Tawang, dan kereta api Argo Bromo Anggrek 4 rute Gambir, Surabaya Pasar Turi. Kedua kereta api itu berangkat sama-sama dari Jakarta, namun keduanya mengalami keterlambatan. Kereta api Senja Utama baru meninggalkan stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau terlambat sekitar 10 menit. Sementara itu, kereta api Argo Bromo Anggrek berangkat dari stasiun Gambir pada pukul 21.37 malam waktu setempat atau delay sekitar 7 menit dari jadwal yang seharusnya. Nah, akibat dari keterlambatan itu berimbas pada pola perjalanan di jalur Pantura yang masih belum full double track dan mempengaruhi rencana silangan dan juga susulan antar kereta. Kereta api Senja Utama normalnya tidak berhenti di stasiun Petarukan, tapi karena efek delay itu akhirnya terpaksa berhenti di Petarukan untuk disilang dua kereta api dan disusul satu kereta yaitu KA Argo Bromo Anggrek dari Gambir. Kereta api Senja Utama Semarang ini berhenti di jalur 3 stasiun Petarukan. Jam 2.33 malam waktu setempat, KA Senja Utama Semarang itu akan disilang oleh KA Argo Bromo Anggrek 3 jurusan stasiun Gambir Jakarta. Juga disilang oleh kereta api Senja Kediri dari stasiun Kediri tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen 11 menit berselang. Nah, waktu itu kereta api Senja Utama berhenti di jalur 3. Rencananya KA Argo Bromo akan menyusul dari jalur 1 stasiun Petarukan. Tapi siapa sangka justru perhentian dari kereta api Senja Utama inilah yang nantinya akan mengakibatkan sebuah malapetaka. Jadi saat itu KA Argo Bromo Anggrek melaju dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam. Nah, petugas sudah meminta agar kereta itu berhati-hati karena ada kereta lain di depannya. Tapi sayangnya tidak ada tanggapan dari kru kabin. Jadi kemudian diketahui bahwa ada pelanggaran yang dilakukan oleh KA Argo Bromo karena telah melanggar sinyal merah. Dan apa yang ditakutkan pun terjadi. KA Argo Bromo Anggrek nyelonong masuk ke jalur 3 dan langsung menabrak dengan sangat keras kereta api Senja Utama Semarang dan menggemparkan keheningan. Peristiwa itu sendiri terjadi sekitar jam 3 pagi waktu setempat. Kepala Humas Daob 4 Semarang menyebutkan bahwa ada sekitar 34-36 orang yang meninggal akibat dari tabrakan itu. Sementara sekitar 40 orang lainnya dinyatakan luka-luka. Disebutkan juga kalau kondisi pada saat evakuasi terlihat banyaknya penumpang yang tersangkut di lokomotif penarik KA Argo Bromo Anggrek. Awal mula dilakukannya proses evakuasi ternyata dipusatkan di 3 gerbong terguling dan 2 gerbong lainnya yang hancur dari kereta api Senja Utama. Nah, petugas evakuasi yang melakukan tugasnya itu mengutamakan untuk menemukan korban yang masih hidup ataupun mengevakuasi korban yang telah meninggal dunia. Nah, akibat dari peristiwa itu, korban dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasyim Asari Pemalang dan Rumah Sakit Santa Maria. Nah, anehnya, kedua lokomotif dari 2 kereta api itu tidak mengalami kerusakan. Lokomotif CC203 dengan nomor urut 40, CC2030203 ini yang menarik KA Argo Bromo Anggrek tidak mengalami kerusakan sama sekali. Sementara itu lokomotif dari KA Senja Utama Semarang bernasib berbeda, yaitu lokomotifnya tetap utuh dan tidak mengalami kerusakan sama sekali. Insiden dari tertabraknya kereta api Senja Utama Semarang ini disebut-sebut menjadi kecelakaan kereta api terbesar selama tahun 2010. Nah, akibat dari tabrakan itu, ada 3 gerbong belakang kereta api Senja Utama Semarang yang mengalami kerusakan parah, bahkan gerbong terakhir terguling sampai rusak.
Polda Jawa Tengah sendiri langsung melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah orang. Mereka yang diperiksa adalah Kepala Stasiun Petarukan, 2 masinis, operator, dan petugas yang piket saat kejadian tersebut. Pernyataan lain juga disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Mabes Polri yang memastikan bahwa penyebab tabrakan maut itu bisa saja diakibatkan karena kesalahan manusia atau terjadinya human error. Sementara itu, pernyataan dari pihak kepolisian bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terhadap instrumen kereta api. Apakah instrumen di kereta api itu berfungsi atau bekerja dengan normal. Nah, begitu juga mereka akan melakukan pengujian standar operasional kereta dan sarana-sarana lainnya. Dan juga mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap stasiun-stasiun tempat pemberhentian kereta sebelum tiba di stasiun Petarukan. KNKT atau Komite Nasional Kecelakaan Transportasi juga ikut menyelidiki kejadian ini. Tapi KNKT menyatakan kalau mereka nggak bisa langsung menyelidiki dan mengetahui apa yang terjadi dengan 2 kereta itu. Mereka akan melakukan penyelidikan kurang lebih selama 3-6 bulan. Nah, tapi anehnya ketika ada pernyataan dari KNKT hanya berselang sekitar 2 hari setelahnya, Menteri Perhubungan yang bertugas saat itu sudah memvonis masinis kereta Argo Bromo sebagai pemicu kecelakaan. Nah, disebutkan kalau masinis ini ngantuk pada saat dia bekerja. Nah, ternyata ada juga hasil evaluasi yang didapat dari keterangan-keterangan orang-orang yang terlibat dalam kecelakaan ini. Disebutkan kalau asisten masinisnya sempat menegur sang masinis karena dia tetap menjalankan kereta meski lampu sudah merah. Jadi kesimpulannya kereta itu menerobos peraturan yang sudah dibuat. Sementara itu dari hasil investigasi Instran, kesalahan atas kecelakaan tersebut tidak hanya pada masinis Argo Bromo saja yang disebut-sebut tertidur pada saat kecelakaan, tapi juga pada petugas pengatur perjalanan kereta api yang tidak memerintahkan KA Senja Utama untuk parkir di jalur 1. Nah, setelah peristiwa itu terjadi, PT Kereta Api Indonesia bekerja sama dengan Jasara Harja dan Asuransi Jasa Indonesia memberikan bantuan pengobatan dan santunan kepada para korban luka dan meninggal dunia. Nah, Delvers, tapi kalau aku lihat dan aku cari final report dari tragedi ini, final reportnya ada, tapi sayangnya nggak bisa aku buka. Jadi semua informasi di dalam video ini sumbernya aku ambil dari media. Nah, kalau kalian tahu informasi lebih detail lagi dari tragedi di stasiun Petarukan ini, kalian boleh banget untuk tulis di kolom komentar menambahkan informasi yang belum aku sampaikan. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton, sudah subscribe, sudah nyalain lonceng notifikasi, sudah like, dan sudah request tragedi Petarukan ini untuk tayang di channelnya Tamara Delv. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Tragedi di stasiun Petarukan ini bermula terjadi ketika 2 rangkaian kereta Panturan. Tragedi itu menimpa 2 rangkaian kereta Panturaan ya? Sekitar jam 3 malam waktu setempat, Peristiwa itu sendiri, peristiwa tabrakan 2 kereta Peristiwa menabrak. Peristiwa itu sendiri terjadi sekitar pukul 3 malam waktu setempat. Peristiwa itu sendiri terjadi sekitar pukul emang dupa nyamuk pakai dupa hilang? Nyamuk hilang, kuntilanak datang. Biarlah ada si Fauzi.